Pemerintah Kota Samarinda mengikuti Rapat Koordinasi Nasional, Rakornas, Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center, SING, Bogor, Senin, 2 Februari 2026. Kegiatan ini dihadiri Wali Kota Samarinda Andi Harun, Wakil Wali Kota Saifuddin Zuhri, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Forkopimda. Rakornas mengusung tema, Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045, dan dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Presiden memberikan arahan kepada seluruh kepala daerah mengenai pentingnya penguatan kolaborasi pusat dan daerah agar agenda pembangunan nasional dapat berjalan efektif hingga ke tingkat daerah. Agenda Rakornas mencakup pemaparan kebijakan ekonomi nasional, stimulus perekonomian, investasi terpadu, hilirisasi, kebijakan energi, serta subsidi. Rakornas juga membahas sejumlah program prioritas Presiden, antara lain Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Swasembada Pangan, Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, serta implementasi program makan bergizi gratis yang membutuhkan dukungan aktif pemerintah daerah. Keikutsertaan Pemkot Samarinda menjadi wujud komitmen pemerintah kota dalam menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan nasional, sekaligus memastikan program prioritas Presiden dapat diimplementasikan secara optimal dan berkelanjutan. Wali Kota Samarinda Andi Harun menerima audiensi delegasi Kedutaan Besar Amerika Serikat di Balai Kota Samarinda, Rabu, 18 Desember 2024. Pertemuan tersebut membahas pengembangan kerja sama pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya tenaga pendidik. Delegasi Kedubes AS dipimpin oleh Minister Counselor for Public Diplomacy Jason P. Rebholz. Dalam pertemuan tersebut, Pemkot Samarinda memaparkan rencana pembangunan sekolah bertaraf internasional dengan kurikulum bilingual yang mengombinasikan kurikulum Merdeka dan Cambridge, serta pengembangan sekolah negeri berstandar internasional dengan fasilitas modern dan ramah lingkungan. Andi Harun menegaskan bahwa kerja sama internasional di bidang pendidikan menjadi investasi jangka panjang bagi pembangunan peradaban kota. Kami ingin Samarinda memiliki sekolah negeri terbaik di Indonesia dan berharap ada dukungan nyata dalam pengembangan SDM pendidikan, ujarnya. Kerjasama ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas guru, membuka peluang pertukaran pelajar, serta mendorong sistem pendidikan yang adaptif dan berdaya saing global, sejalan dengan peran Samarinda sebagai daerah penyangga ibu kota Nusantara. What is your intention or goal to learn about Sekolah Garuda? We're just visiting up from the embassy in Jakarta, and we've had the opportunity to visit several high schools here in Samarinda, and the students are fantastic, and the schools are fantastic, and we look forward to supporting and giving students in Samarinda as many opportunities as possible to study in the United States and to increase their education. So today we were exploring possibilities for future collaboration. And I hope we can find a way that we can work with City of Samarinda to open up those educational opportunities. So today we were just exploring ideas, and we look forward to seeing what's possible. Okay. Okay, thank you very much. Jadi tadi
kami mendampingi Pak Wali Kota pertemuan dengan pihak kedutaan Amerika, Pak John Slover, dan juga ada dari pihak kampusnya Amerika, University of Wisconsin Madison. Jadi memang tadi pembicaraannya sangat menarik dengan Pak Wali. Dari pihak kedutaan itu memperkenalkan beberapa program, khususnya pendidikan. Nah, jadi kita juga lagi mempersiapkan lah seperti apa programnya. Yang jelas Pak Wali memerintahkan kepada kami bagian kerjasama untuk terus mendalami, mendetailkan bentuk program yang seperti apa yang nanti bisa kita lakukan bersama pihak Amerika dan juga kampus-kampus yang ada di Amerika. Intinya peningkatan kapasitas SDM sebagaimana yang ada di dalam misinya Pak Wali Kota. Rasanya kita juga punya sekolah yang menuju standar internasional ya Bu? Ya, tadi juga ada Kepala Sekolah SMA Prestasi juga ikut hadir karena memang Pak Wali sangat memperhatikan bagaimana kualitas pendidikan di SMA Prestasi ini. Memang salah satu fokus pembicaraan tentang rencana pendidikan anak-anak yang ada di SMA Prestasi Samarinda. Bentuk kerjasamanya seperti apa, Bu? Apakah nanti ada penukaran siswa? Kita masih belum tahu. Kita masih mendalami program apa yang paling visible yang bisa dilakukan bersama-sama. Perintah Pak Wali seperti itu kepada kami untuk mendalami lagi apa programnya. Gedung SMA-nya ini. Tadi kita dekat ke Sumedang nggak terlalu jauh. Ini SMP, ini SD, SMP, ini SMA. Pasar Pagi Samarinda terus diposisikan sebagai jantung pergerakan ekonomi kota. Sejak awal perancangannya, kawasan ini tidak hanya ditujukan sebagai ruang transaksi, tetapi sebagai simpul perputaran ekonomi yang menghidupkan berbagai sektor. Asisten 2 Sekretariat Daerah Kota Samarinda, Marnabas Patirau, menjelaskan bahwa Pasar Pagi dirancang dengan pembagian fungsi yang jelas dan terintegrasi. Lantai dasar difungsikan sebagai area parkir, lantai 2 untuk kebutuhan harian seperti ikan dan ayam, lantai berikutnya untuk tekstil, aksesoris, hingga emas, sementara lantai atas difokuskan pada aktivitas grosir. Grosir menjadi daya tarik utama. Pembeli datang bukan hanya dari Samarinda, tetapi juga dari Berau, Kutai Barat, hingga Kutai Kartanegara. Konsepnya mirip Tanah Abang, ungkap Marnabas. Menurutnya, keberadaan Pasar Pagi tidak semata dihitung dari keuntungan finansial bangunan, melainkan dari efek berantai yang ditimbulkan. Aktivitas pasar menggerakkan sektor penginapan, kuliner, transportasi, hingga perdagangan lain di pusat kota. Pasar Pagi menjadi bagian dari mozaik pusat perdagangan Samarinda yang saling melengkapi, mulai dari Pasar Merdeka, Citra Niaga, Pasar Segiri, hingga pusat perbelanjaan modern. Di tengah dinamika ekonomi, Pasar Pagi diharapkan tetap menjadi ruang hidup yang menjaga denyut ekonomi dan daya tarik kota. Jadi gini, dari awal kan pemerintah kota ingin memang membuat desain Pasar Pagi itu menjadi pasar yang ikon, menjadi daya tarik untuk Samarinda gitu nah. Jadi pasar yang punya daya tarik tersendiri. Makanya kita buat lantai dasar itu untuk parkiran, lantai 2 itu ada jual ikan, ada ayam, ada aksesoris, ada macam-macam di situ campur. Lantai 3-nya itu adalah konveksi dan aksesoris, 4, 5 juga konveksi, 6 dan 7 itu kita peruntukkan untuk lantai 4 itu emas, 5 masih konveksi, 6 dan 7 itu untuk grosir. Karena grosir memang punya daya tarik tersendiri. Orang dari Berau belanja ke sini, dari Kutim belanja ke sini, Kukar hampir semuanya belanjanya di Samarinda. Kenapa? Karena harga di sana itu hampir mirip dengan Tanah Abang. Jadi mereka sudah punya jaringan, kan enak sekarang mengirim-kirim pesan, paling ongkos kirimnya yang agak sedikit naik, jadi tidak masalah. Bayangkan kami itu berapa miliar itu perputaran. Itulah yang membuat wali kota punya
kemauan keras untuk menjadikan pasar pagi ini ikon. Kenapa? Ketika perputaran keuangan itu kena, maka inflasi daerah menjadi bagus. Kalau Bapak dan Ibu berpikir 400 miliar itu 4.000 juta kalau kita jutakan, itu kapan mau kembali itu? Nggak bakalan. Biaya operasional yang kita keluarkan itu sekitar 7-8 miliar nanti per tahun. Sementara pemasukannya kalau ngambil dari televisi itu paling tinggi 3-4 kalau di luar parkir. Nah, tapi pemerintah tidak berpikir seperti itu. Perputaran uang jalan, maka inflasi bagus. Orang bekerja ada, berapa pedagangnya 200. Kalau satu pedagang misalnya punya satu aja, berarti sudah 5.000 orang kerja di situ. Kan tidak perlu kita keluar kemana-mana cari kerja. Itu belum tentu loh. Kalau grosiran tidak satu anunya, bisa 2-3 anunya orang dipekerjakan. Nah, ekonomi juga bertumbuh di sana itu. Nah, ini yang kita berapa? Ada efek yang ditimbulkan gitu. Jadi pemikiran itu jauh ke depan. Kenapa? Apalagi dengan sistem TKD, transfer keuangan daerah benar, maka kami harus mencari jalan bagaimana caranya orang datang ke Samarinda. Orang berbelanja Samarinda pasti dia inginnya kalau hotel dapat. Pasti dia makan kalau kuliner hidup. Beli oleh-oleh dapat pulang ini. Dan memang Samarinda kan seperti yang saya selalu sampaikan itu, Pak Wali itu ingin menjadikan Samarinda ada spot-spot. Kalau sampai mau beli pasar buah, nanti pasar Merdeka depannya itu, walaupun belum selesai ini. Mau beli pernik-pernik ada di Citra Niaga. Mau beli ikan, sayur apa juga di pasar Segiri. Mau beli emas di pasar pagi. Mau beli pakaian grosiran di pasar Segiri. Mau beli yang mahal-mahal, ya datanglah ke mall, big mall. Kita bangun semua itu supaya orang datang ke Samarinda. Sebab apa? Transfer keuangan daerah kita ini kan agak berkurang ini. Tapi ingatlah, badai itu pasti berlalu gitu loh. Nggak selamanya begini. Suatu saat akan kembali normal. Dan kita jangan lupa bahwa daya rekatnya IKN itu, daya tariknya IKN itu luar biasa gitu loh. Kita berpikir kayak di Jabotabek. Yang ramai itu kan nanti Bogor, Bekasinya orang datang ke sana. Ya kita ciptakanlah tempat-tempat. Seperti biasa, masyarakat sabar. Di penghujung segmen ini kita bacain komentar-komentar paling menarik dari netizen Samarinda Beradab minggu ini. THFGG 9777. Visioner, pendidikan memang fondasi utama pembangunan. Latifah Banjar. Maju Jaya Samarinda, sehat selalu Pak Wali Kota. Amin. Nur. Begini kalau jadi kepala daerah. Panjang umur dan sehat selalu. Bahar Bagus. Alhamdulillah, pasar pagi sekarang bersih dan nyaman bagi pedagang dan pengunjung. Nah, itu tadi deretan komentar pilihan dari masyarakat Samarinda yang semakin vokal, partisipatif, dan inspiratif. Terus jaga semangat dan partisipasi aktif demi kota yang lebih baik ya. Demi menjaga konsistensi dan harmonisasi antara penggiat media sosial, dukung kami lahyakan. Dengan terus like, komen, subscribe semua channel media sosial kami di Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube Samarinda Beradab. Samarinda Beradab, selaras dengan agenda nasional, kuat pada pendidikan, dan hidup dari denyut ekonomi rakyat.